Di video kedua ini kita akan mempelajari cara efektif berkolaborasi di Google Drive. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, screenshot pertama, screenshot membuka tab baru lalu klik titik 9 di pojok kanan atas untuk membuka Google Drive ya. Nah, Bapak Ibu pastikan sudah membuka panduan tryout dan LKPD-nya ya yang kosong. Baik, bagaimana caranya? Kita masuk ke Google Drive, google.com, kemudian titik 9. Nah, klik titik 9 yang ada di sini di sebelah profil kita. Kemudian arahkan ke Google Drive dan screenshot window aja. Oke, tugas pertama yaitu screenshot kita sedang membuka Google Drive di halaman di titik 9 ya, halaman utama Google. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengupload folder dan file di Google Drive. Kita buka Google Drive-nya. Oke, ini file kita. Kemudian kita buat folder baru, exam materials ya. Nah, di sini kemudian kita buka di sini yang masih kosong. Nah, kemudian upload satu file apa saja di komputer Anda. Nah, kita upload ya. Sambil ketika di-upload itu di screenshot. Nah, berarti kita upload terlebih dahulu, klik baru, upload file. Ini aja deh. Nah, ada filenya ya. Nah, kita upload, kita screenshot sedang mengupload file. Jadi klik di sini, kemudian arahkan mouse kita ke upload file, kemudian screenshot. Oke. Nah, ini tugas kita yang kedua. Seperti biasa tadi kalau Bapak Ibu ingin hanya beberapa atau hanya bagian tertentu saja yang diinginkan terlihat, silakan dipangkas dengan menggunakan crop ini ya. Kita misalnya ingin crop ini aja deh, yang lainnya jangan terlihat. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian tugas ketiga. Bagaimana membuat ukuran file lebih kecil dan mengaktifkan mode offline. Nah, jadi di Google Drive ini kita bisa membuat file-file yang kita upload ini bisa lebih kecil. Caranya klik setelan ya, tanda jir roda bergerigi di atas, klik. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih ini nih, konversi file. Nah, konversi file ini akan membuat file kita ketika di-upload ke Google Drive itu akan lebih kecil ya, bahkan hanya 1 kilobit. Jadi kalau misalnya Word 1 mega dimasukkan ke Google Drive tuh ya, bisa jadi hanya 1 byte gitu ya, karena dikonversi ke Google Dokumen. Dan mode offline. Nah, jadi Bapak Ibu juga klik yang ini ya, yang klik offline. Artinya setiap file yang dimasukkan ke Google Drive nanti akan bisa kita akses secara offline asalkan kita menginstal aplikasi Google Drive terlebih dahulu ya. Kalau nggak install aplikasi Google Drive di laptop atau di komputer nggak bisa. Jadi ini kita centang dua-duanya, kemudian screenshot dan nah kita sudah dapat. Oke, screenshotnya. Kemudian tugas selanjutnya, bagaimana memindahkan file dari satu folder ke folder lain. Jadi kita pindahkan file dari folder exam material ke drive saya. Oke. Jadi ada dua ini ya. Ada dua screenshot nih. Bagaimana caranya? Kita kembali dulu ke folder yang tadi sudah kita buat, exam material. Nah, di sini kita klik kanan. Kemudian di sini arahkan ke atur dan nanti ada pindahkan. Nah, Bapak Ibu klik sampai sini. Arahkan mouse-nya sampai sini, kemudian screenshot dulu sebelum dilakukan ya.
screenshot dulu, masukkan ke sini, kemudian kita perkecil ya. Lalu kita crop aja supaya kelihatan setengahnya saja ya. Nah, ini crop. Oke. Nah, kelihatan bagian ketika kita sedang klik kanan, kemudian setelah klik kanan sudah di screenshot, nah klik pindahkan. Kita klik pindahkan. Nah, di sini ada drive saya. Nah, kita arahkan dulu mouse-nya ke bagian pindahkan ya. Sebelum dipindahkan kita screenshot dulu ya. Klik, kemudian kita paste di slide yang tugas dan kita crop saja supaya kelihatan bagian yang drive sayanya. Masya Allah. Nah, sedikit susah ya. Oke, tugas ketiga selesai. Tugas keempat, bagaimana cara mengganti nama file di Google Drive. Ini sangat mudah. Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian arahkan kursornya ke ganti nama atau rename dalam bahasa Inggris dan screenshot ya. Nah, screenshot, ganti namanya, simpan di tengah. Kemudian tugas selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan warna folder pada folder di Google Drive. Nah, kita akan memberi warna folder exam material. Nah, klik arahkan ke folder exam material, lalu klik kanan, kemudian atur dan arahkan ke warna yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya warna merah. Jangan dulu diklik, di screenshot terlebih dahulu ya, baru kita rubah warnanya tuh jadi merah, kemudian kita simpan ya. Oke, kemudian tugas selanjutnya, bagaimana cara membagikan file dan folder ke orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus membagikan akses edit foldernya, akses edit ya, ke siapa? Ke Pak Steven ya, steven@gedu.revo.to. Nah, kita copy dulu. Bisa nggak di copy? Oh, nggak bisa, nggak bisa di copy ya emailnya. Jadi nanti harus kita ketikkan. Oke, kita share folder yang exam material yang tadi. Klik kanan, kemudian bagikan, klik bagikan, kemudian di sini kita tambahkan nama Pak Steven, steven@gedu.demorevo.co. Benar nggak? Pastikan Bapak Ibu emailnya benar. steven@gedu.demo.revo.co dan nanti ada ikon apa nih? Wow, ada ikon seperti atom ya. Nah, kasih akses editor. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan screenshot. Kemudian kita simpan di lembar tugasnya. Ya, pastikan di lembar tugasnya. Ini masih ada sepertinya. Nah, kemudian tugas selanjutnya bagaimana memfilter hasil pencarian di Google Drive. Gunakan operasi lanjutan dalam pencarian lanjutan dengan operator share with. Jadi kita mencari file-file yang dibagikan dengan Pak Steven ya. Itu bisa kita pergunakan caranya dengan share with. Nah, oke, kita masuk ke Google Drive-nya, kemudian kita kirim dulu. Kirim ya ke Pak Steven ya, supaya nanti beliau bisa ngecek, tetap bagikan. Nah, kemudian kita di sini tugas yang tadi share with. Tulisannya harus betul. Shared with ya. Nah, share dibagikan, share with, kemudian titik 2 dan kita ketikkan nama Pak Steven-nya ya. Steven at
gedu.demo.revo.co. Nah, kita cek dulu Stephen@gedu.demo.revo.co. Oke, nah kita enter. Nanti kita akan melihat file yang dibagikan hanya kepada Pak Stephen. Oke, kita screenshot. Nah, sudah dapat screenshotnya. Kemudian bagaimana menambahkan pintasan ke drive. Jadi Bapak Ibu, kita kalau misalnya mau membagikan file ke orang lain sekarang itu tidak harus memakai salinan ya, tapi bisa juga dengan memakai pintasan ke drive sehingga kita tidak akan kehilangan penyimpanan. Caranya bagaimana? Nah, kita masuk ke Google Drive yang tadi ya, isi material. Nah, kita buat pintasannya, klik kanan, kemudian atur dan klik tambahkan pintasan. Nah, kita screenshot terlebih dahulu sebelum dilakukan, simpan di slide selanjutnya. Tik. Nah, nah, bagaimana kalau dilakukan? Klik kanan, atur, nah tambahkan pintasan. Nanti pintasan ini akan masuk ke mana nih? Ke folder mana? Misalnya ke drive saya. Ketika diklik ditambah, maka akan muncul di drive saya ya pintasannya. Dalam hal ini file saya terlalu banyak, jadi bisa dicari ya oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, oh ya, cari dulu ya filenya ya. Aduh, harus dicari deh. Mana nih? Sharing session. Cari dulu filenya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya kalau ada file yang dibagikan, dibuat shortcutnya gitu oleh kita. Coba kalau kita cari short, pintasan ya. Ada nggak di sini pintasan? Oh, nggak ada. Nah, berarti kita cari dulu filenya. Filenya apa? Sharing session 6. Sharing session 6 ya. Nah, enter. Nah, di sini ada tuh. Ya, ada shortcutnya nih di drive saya. Oke, kita screenshot dan simpan di slide ke-9 ya. Kalau di saya ini ke-9. Hasil screenshotnya, hasil pintasannya. Kemudian, nah habis. Selanjutnya Google Doc. Sampai jumpa di video berikutnya.